Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas ya tentang keuntungan menggunakan kartu kredit. Kok bisa? Nah, nanti akan saya kasih tahu apa saja keuntungan yang Anda dapatkan jika menggunakan kartu kredit, tentunya dengan benar ya. Dengan benar, dengan tepat. Nanti akan saya kasih tahu seperti apa penggunaan kartu kredit yang tepat dan benar. Oke, sebelum teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, seperti biasa ya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu di YouTube channel ini supaya saya semakin bersemangat ya, semakin termotivasi untuk buat eh, konten-konten yang menarik lainnya ya terkait ilmu kartu kredit. Oke, silakan saya hitung satu, 2, 3. Klik tombol subscribe, like, komentar videonya ya. Tinggalkan jejak Anda di bawah video ini supaya nanti jika ada pertanyaan terkait kartu kredit akan saya bantu jelaskan dengan detail. Dan tentu jangan lupa nyalakan atau klik tombol lonceng atau notifikasi supaya nanti kalian bisa mendapatkan video terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Oke, langsung saja kita ke intinya. Gimana sih cara untung menggunakan kartu kredit? Atau apa saja sih keuntungan menggunakan kartu kredit? Oke, secara umum kartu kredit ini digunakan untuk transaksi retail ya, misalkan untuk belanja di supermarket ya, untuk transaksi rumah sakit, pendidikan, kemudian pembelian tiket pesawat, kemudian pembelian elektronik, begitu ya. Dan juga teman-teman kalau ada kartu kredit itu akan mendapatkan poin reward ya. Jadi untuk perhitungan poin rewardnya ini tergantung di masing-masing penerbit kartu kredit ya. Untuk kelipatan transaksinya ada yang 1.500, ada yang 1.000, ada yang 25.000 begitu ya, tergantung dari kartu kreditnya. Dan setiap kartu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tentunya kalau kalian bisa memanfaatkan kartu kredit tersebut bisa mendatangkan manfaat yang cukup besar ataupun keuntungan ya. Oke. Yang pertama saya akan bahas keuntungan dari segi kemudahan bertransaksi. Jadi kalau misalkan kita mau membeli tiket pesawat, biasanya kan harus bayar dengan mobile banking atau antri di Indomaret biasanya seperti itu ya. Nah, dengan kartu kredit ini Anda tidak perlu keluar dan tidak perlu capek-capek mengantri, cukup dengan kartu kredit saja ya. Anda bisa melakukan pembayaran langsung di tiketingnya seperti Traveloka ataupun tiket.com gitu ya. Itu salah satu penyedia tiket terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin bisa juga Anda melakukan pembelian tiket di Tokopedia. Oke, itu kemudahan yang pertama. Kemudian, kalau kalian menggunakan kartu kredit ya, misalkan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil ya, biasanya kalau kita untuk membeli sesuatu atau barang itu harus full payment ya. Jadi kalian harus bayar cash. Nah, dengan kartu kredit Anda bisa mencicilkan transaksi tersebut. Jadi setelah Anda transaksi, nanti transaksi tersebut bisa Anda cicilkan ya. Bisa Anda bayarkan beberapa kali. Biasanya ada pilihan seperti 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 bulan. Jadi kemudahan inilah yang bisa Anda dapatkan atau yang bisa memberikan keuntungan bagi pengguna kartu kreditnya. Oke, selain transaksi bisa Anda cicilkan ya, Anda bisa mendapatkan promo-promo menarik di merchant atau toko-toko tertentu. Contohnya, kalau Anda menggunakan kartu kredit tertentu, Anda bisa mendapatkan diskon untuk pembelanjaan misalkan di restoran. Misalkan kalau dengan minimal transaksi 500.000 atau 1 juta, eh, Anda bisa mendapatkan diskon 20% atau 25%. Lumayan ya, misalkan harga makanannya 1 juta,
dan kita dapat diskon 25%. Itu cukup lumayan ya, saya kira cukup menarik sekali untuk menawarkan seperti ini. Jadi teman-teman kalau menggunakan kartu kredit ya bisa mendapatkan diskon ya atau potongan harga khusus bagi pengguna kartu kredit yang bekerja sama ke beberapa toko ataupun restoran begitu. Nah, selain Anda bisa mendapatkan diskon ya, jadi di kartu kredit itu juga ada namanya cashback ya, ada namanya program cashback. Jadi kalau misalkan di kartu kredit Anda ada program cashback pada saat Anda transaksi menggunakan kartu kredit ya, nanti Anda akan mendapatkan saldo kredit atau uang masuk yang mana nanti uang masuk itu akan mengurangi tagihan Anda ya, akan mengurangi tagihan Anda. Lumayan ya, misalkan ada cashback untuk pengisian SPBU ya. Mungkin saya harus jujur saja, contohnya misalkan seperti kartu kredit Panin ya, dia ada program cashback pengisian di SPBU yang mana ketentuannya nanti cashbacknya akan diberikan ke pemegang kartu kredit ya, maksimalnya Rp100.000 ya. Jadi saya lupa berapa persennya, tapi intinya kalau misalkan Anda menggunakan kartu kredit Panin, tapi programnya sampai saat ini belum ada lagi ya, biasanya ini bersifat temporer. Jadi kalau saya sarankan jika ada kartu kredit, teman-teman bisa cek ya program apa saja yang sedang berlangsung saat ini ya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi Anda bisa mendapatkan cashback dari setiap pembelanjaan di kartu kreditnya. Begitu. Oke, selain cashback, Anda juga bisa mendapatkan yang namanya satu lagi ya. Biasanya kalau akhir tahun atau awal tahun itu kan ada program cashback juga ya yang bekerja sama ke beberapa penerbit kartu kredit. Kalau Anda beli barang elektronik, maksud saya seperti itu ya. Ya, jadi nanti Anda bisa mendapatkan potongan harga hingga 500.000 ya. Seperti itu, dan ini tergantung program yang berlangsung di toko-toko elektronik yang ada. Contohnya begini, pada saat peluncuran Samsung S20 ya, itu bisa mendapatkan cashback hingga 1 juta jika transaksinya menggunakan kartu kredit. Belum lagi ditambah cashback ya, udah dapat potongan harga, kemudian dapat cashback, kemudian transaksinya juga bisa dicicilkan ya. Siapa sih yang nggak tergiur, siapa sih yang nggak terpikat oleh penawaran seperti ini ya, diberikan kemudahan untuk transaksi, dapat diskon, dapat cashback, kemudian dicicilkan lagi ya. Jadi inilah keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika menggunakan kartu kredit ya. Jadi kita diberikan cukup banyak fasilitas atau manfaat yang bisa kita gunakan di kartu kredit tersebut. Nah, selain beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Anda juga bisa mengkoleksi poin reward ya. Anda bisa mengkoleksi poin reward, yang mana nanti poin reward ini bisa Anda tukarkan seperti voucher belanja, miles penerbangan. Nah, kalau untuk voucher belanja ini biasanya voucher belanja untuk fashion ya, seperti Mitra Adi Perkasa itu ada Sogo, Cebu, Starbucks ya, dan banyak lagi macamnya. Kalau untuk miles penerbangan seperti Garuda, Singapore Airlines ya, kemudian Asia Miles, kemudian AirAsia, itu beberapa maskapai yang bisa kita tukarkan poin rewardnya ke dalam bentuk miles. Jadi nanti poin rewardnya akan di-convert ke dalam bentuk miles, nanti milesnya akan diakumulasi. Nanti jika ada beberapa program ya yang berlangsung di penerbangan tersebut, bisa penukaran poin, bisa penukaran tiket atau potongan harga tiket atau undian, itu bisa Anda gunakan ya. Kalau Anda beruntung ya mudah-mudahan menjadi rezeki buat Anda ya. Oke, selain miles penerbangan apalagi ya? Oke, tadi voucher belanja ya, voucher belanja. Voucher belanja, miles penerbangan ya. Dan poin rewardnya ini juga ya bisa ditukarkan
Misalkan apa ya, ada beberapa kartu kredit itu untuk poin rewardnya bisa digunakan. Ya, misalkan kalau Anda ada kegiatan yang seperti kemanusiaan ya, Anda bisa tukarkan poin rewardnya untuk pundi-pundi amal ya, bisa Anda tukarkan untuk donasi ke yayasan sosial seperti itu. Oke. Nah, kartu kredit ya. Oke. Kalau menggunakan kartu kredit, hal yang menariknya adalah pada saat kalian traveling ya, biasanya traveling ke luar negeri khususnya, kalau Anda membawa uang cash itu tentu saja sangat berat ya. Sedangkan ketentuan untuk membawa uang cash di luar negeri itu ada batasan tertentu. Jika melebihi batas maka Anda tidak boleh membawa uang cash begitu ya. Dan kalaupun Anda menggunakan kartu debit atau kartu ATM, itu untuk tempat bertransaksinya sangat terbatas ya. Dan ini biasanya nanti ada banyak potongan, ada administrasi yang dikenakan pada saat Anda melakukan penarikan dana tunai ataupun transaksi di luar negeri. Nah, enaknya ya, kelebihan menggunakan kartu kredit ini jika Anda transaksi di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot membawa uang cash ya untuk memikirkan biaya cas ini, cas itulah. Jadi Anda paling nanti memikirkan untuk biaya convert dari kursnya saja. Jadi kalau kalian transaksi di luar negeri, nanti pada saat posting tagihannya atau ditagihkannya itu nanti akan dikonversi ke rupiah. Ya, itu resikonya lah ya. Jadi yang namanya nilai mata uang itu kan sangat fluktuatif dan saya kira ini hal yang wajar begitu ya. Oke, selain itu apa ya? Mungkin kalau teman-teman yang pernah mengalami atau punya pengalaman apa sih manfaat atau kelebihan menggunakan kartu kredit ini, boleh komentar di bawah video ini supaya nanti yang menonton video saya juga mendapat ilmu yang baru ya dan info yang baru supaya nanti bisa bermanfaat buat orang lain begitu ya. Oke, kartu kredit. Oke. Kalau kalian punya limit yang besar ya, kalau Anda ingin membeli barang-barang seperti sepeda motor itu juga bisa menggunakan kartu kredit. Anda bayangkan sendiri ya, kalau misalkan membeli sepeda motor terus kita menggunakan jasa leasing, kalau kita hitung-hitung bunganya itu sangat besar sekali. Tapi kalau misalkan Anda ya membeli sepeda motor menggunakan kartu kredit ya, itu jauh sekali perbedaannya dan jauh sekali cicilan yang harus kita bayarkan setiap bulannya, dan itu pun ada program cicilan 0% ya. Nah, jadi itulah kegunaan atau manfaat yang luar biasa jika Anda menggunakan kartu kredit. Jadi Anda bisa membeli sepeda motor dengan 0% ya. Jadi Anda bisa beli motor secara online itu di blibli.com ya. Silakan Anda update sendiri harga motor yang tersedia di blibli.com. Oke. Selain itu, manfaat yang bisa Anda dapatkan dari kartu kredit ya, seperti untuk ya tadi ya, seperti dana-dana darurat ya. Nah, ini dia harus saya jelaskan sedikit. Jadi kartu kredit ini sebagai dana cadangan atau dana darurat yang bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun pada saat kita sedang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada uang cash, mungkin ragu atau mungkin tidak ada pinjaman sana sini, kalau untuk mengajukan ke bank prosesnya cukup lama. Jadi dengan kartu kredit kita bisa langsung ya menggunakan limitnya untuk melakukan proses pembayaran, misalkan seperti rumah sakit, kemudian bayar pendidikan, atau mungkin untuk biaya renovasi rumah begitu ya. Oke, saya kira cukup banyak sekali manfaatnya jika kita menggunakan kartu kredit. Jika teman-teman yang belum ada kartu kredit, mungkin silakan apply kartu kreditnya ya. Mungkin yang ada rekening tabungan di bank tertentu, mungkin yang ada mengeluarkan kartu kredit silakan diajukan. Barangkali di approve atau disetujui, nanti teman-teman bisa memanfaatkan ya beberapa kegunaan yang ada di kartu kredit tersebut. Oke, masih ada
tambahan mungkin ada pengalaman yang ingin kalian sampaikan yang belum ada di dalam materi video ini, silakan ya komentar di bawah video ini. Dengan senang hati informasi yang Anda sampaikan ya. Lalu oke, ya satu lagi ya. Kalau Anda memiliki kartu kredit, pada saat Anda mengajukan pinjaman, itu prosesnya lebih mudah ketimbang kita belum ada kartu kredit. Biasanya seperti KTA begitu ya, atau pinjaman tanpa anggunan. Kalau Anda memiliki kartu kredit dan histori kartu kreditnya bagus, lancar ya, tidak pernah ada tunggakan, biasanya menjadi pertimbangan tersendiri dari pihak analis pada proses pengajuan pinjaman KTA ya. Jadi kartu kredit ini sangat membantu sekali jika Anda mengalami seperti masalah keuangan begitu ya. Oke, saya kira cukup sekian dahulu di sini ya untuk videonya tentang manfaat ataupun keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan dari kartu kredit ya. Jika ada pertanyaan lebih jauh atau lebih lanjut, silakan tinggalkan jejak kalian di bawah video ini, komentar ya. Nanti akan saya bantu jelaskan secara detail. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.